Selamat pagi anak-anakku semuanya. Tentunya kalian tetap sehat ya. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Walaupun belajar di rumah, kalian tetap harus semangat ya, semangat. Tidak bosan-bosan, tetapi justru makin semangat karena bisa tetap tinggal di rumah. Nah, anak-anakku sekalian, kalau di minggu-minggu yang lalu kita sudah membahas bab yang pertama tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Tentunya kalian sudah memahami bagaimana kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, saat ini di bab yang kedua ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, bagaimana tujuan atau apa tujuan dari pembelajaran kita ini dan apa saja materi yang akan kita pelajari di bab 2 ini? Mari kita ikuti pembelajaran ini selanjutnya. Anak-anakku sekalian, apa tujuan pembelajaran kita di KD yang kedua ya, pertemuan ini hari ini? Yang pertama ya, nanti setelah kalian mengikuti proses pembelajaran, diharapkan kalian dapat menganalisis makna dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan baik. Dan tujuan yang kedua adalah kalian bisa menganalisis makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan benar. Nah, bagaimana kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini? Yang pertama, anak-anak, pembukaan itu memuat kaidah-kaidah yang fundamental bagi penyelenggara negara. Apa itu kaidah-kaidah yang fundamental? Ya, kaidah itu aturan yang fundamental, yang mendasar bagi penyelenggara negara. Yang kedua, pembukaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalian tentu masih ingat di kelas 7 dulu kita sudah mempelajari sistematika Undang-Undang Dasar. Sistematikanya bagaimana coba yang masih ingat? Ya, yang pertama pembukaan, kemudian batang tubuh. Batang tubuh terdiri atas, yuk siapa yang ingat? Ya, 16 bab, 37 pasal, ya, aturan peralihan, kemudian penjelasan. Ya, nah pembukaan ini tidak bisa dipisahkan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Kenapa? Karena pembukaan ini dijabarkan, ya, atau kalau dibalik Undang-Undang Dasar atau batang tubuh itu merupakan penjabaran dari Undang-Undang Dasar, dari pembukaan Undang-Undang Dasar itu sendiri. Nah, yang ketiga, pembukaan UUD 1945 ini merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Loh, apa hubungan antara pembukaan dan proklamasi kemerdekaan? Ya. Nah, proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan UUD 1945 ini sangat berhubungan erat. Karena apa? Pembukaan itu merupakan uraian terperinci ya, dari
proklamasi kemerdekaan itu. Jadi proklamasi itu diuraikan secara terperinci di dalam pembukaannya. Nah, sedangkan yang keempat, ya, makna dari pembukaan ini adalah pembukaan memuat 4 pokok pikiran yang dijabarkan ke dalam batang tubuhnya. Ya. Nah, 4 pokok pikiran itu apa saja? Nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Nah, ini hubungan antara pembukaan dengan proklamasi. Tadi Bu Wi sudah menyebutkan, ya. Pembukaan itu merupakan uraian terperinci dari proklamasi kemerdekaan. Nah, anak-anakku sekalian, kedudukan pembukaan yang merupakan landasan atau aturan yang mendasar tadi, yang fundamental tadi, mengandung 2 macam nilai, yaitu nilai universal dan lestari. Apa artinya? Universal berarti pembukaan itu dapat diterima oleh seluruh bangsa-bangsa beradab di dunia ini. Jadi seluruh bangsa-bangsa di dunia ini bisa menerima isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Masih ingat ya, isi dari pembukaan Undang-Undang Dasar, ya, yang terdiri di atas 4 alinea itu, ya. Yang alinea pertama, siapa masih ingat? Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, pernyataan ini kan universal. Semua negara bisa menerima bahwa penjajahan itu tidak dapat diterima, ya, karena melanggar hak asasi manusia, gitu ya. Nah, yang kedua, lestari. Lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Ya, lestari itu artinya abadi, tetap ada. Nah, berarti mampu menampung dinamika masyarakat, pergerakan masyarakat, ya, perkembangan masyarakat, dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Nah, ini sifat atau nilai yang terkandung dari pembukaan. Nah, sekarang apa makna setiap alinea dari pembukaan Undang-Undang Dasar negara kita itu? Alinea yang pertama itu mengandung 2 macam dalil, yaitu dalil objektif dan dalil subjektif. Dalil objektif artinya bahwa penjajahan di atas dunia itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, ya. Dan kemerdekaan itu merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Nah, seperti tadi Bu sudah katakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan dan melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu, pembukaan ini sifatnya universal, bisa diterima oleh bangsa-bangsa di dunia. Nah, dalil yang kedua adalah dalil subjektif. Dalil subjektif artinya atau yaitu, ya, dalil subjektif yaitu merupakan aspirasi bangsa Indonesia, jadi keinginan, ya, kehendak bangsa Indonesia. Subjektif itu artinya dari diri bangsa Indonesia sendiri, ya. Kalau objektif itu berarti umum, semua orang bisa menerima. Kalau subjektif berarti dari diri sendiri. Nah, alinea pertama ini mengandung dalil subjektif. Artinya itu keinginan, aspirasi dari bangsa Indonesia sendiri untuk melepaskan diri dari penjajahan. Ya. Alinea yang kedua mengandung makna bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai tingkat
yang menentukan, ya. Jadi alinea kedua itu merupakan perjuangan bangsa Indonesia, titik puncak perjuangan bangsa Indonesia yang telah mencapai tingkat yang menentukan, ya, yaitu membentuk bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ini tingkat yang menentukan tuh itu maksudnya. Nah, yang kedua, bahwa momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. Dan alinea yang kedua, makna alinea yang kedua yang berikut adalah kemerdekaan itu harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, apa makna yang dari alinea yang ketiga? Makna alinea yang ketiga bahwa kemerdekaan itu didorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Ya, alinea ketiga itu kan menyebutkan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, ya, dan seterusnya. Nah, berarti alinea ketiga ini mengandung makna bahwa kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia ini didorong oleh motivasi spiritual, kerohanian dari bangsa Indonesia, dari kepercayaan bahwa semua yang dicapai ini adalah berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, ini juga kalau kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, kita harus bersyukur bahwa kita diberikan kemerdekaan, kita diberikan kesehatan, ya, kita masih bisa sekolah. Itu kan berkat rahmat Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, bukan karena kekuatan kita sendiri, tapi semuanya, ya, itu karena berkat Tuhan. Nah, sebagai makhluk Tuhan, kita harus mengakui bahwa semua yang ada pada kita itu karena campur tangan Tuhan. Nah, anak-anak, melalui alinea ketiga ini bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa rahmat Tuhan yang Maha Kuasa, bangsa Indonesia tidak akan merdeka. Ya. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Tanpa pertolongan Tuhan, kita tidak akan mampu melakukan apapun. Ya. Kita ini apa sih? Kita ini hanya debu, ya, yang di mata Tuhan kita ini tidak bisa apa-apa kalau tidak karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kita terus selalu rajin berdoa, ya, memohon pertolongan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Ya. Alinea keempat sekarang, makna dari alinea keempat. Anak-anakku sekalian, alinea keempat itu memuat 4 hal, ya, atau boleh dikatakan 5 juga boleh. Yang pertama, memuat tujuan negara yang hendak diwujudkan oleh pemerintah negara. Masih ingat di kelas 7 kita sudah bicarakan ini tentang tujuan negara. Apa? Ada 4 tujuan negara yang termuat dalam pembukaan alinea 4. Yuk, yang pertama, melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah. Ya. Masih ingat ya? Terus, yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Yang kedua, ya, yang termuat dalam pembukaan alinea keempat adalah ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, mengenai bentuk pemerintahan negara, yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. Sedangkan yang keempat adalah memuat dasar negara, ya, dengan berdasar dalam kata-kata alinea keempat, ya, dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa,
kemanusiaan yang adil dan beradab, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini dasar negara kita, Pancasila, yang termuat dalam pembukaan alinea keempat. Nah, anak-anak, selain keempat hal ini tadi, pembukaan itu juga memuat 4 pokok pikiran. Ya. 4 pokok pikiran ini dituangkan atau dijabarkan ke dalam batang tubuhnya. Nah, apa saja pokok pikiran yang kedua adalah keadilan sosial. Ya, negara hendak mewujudkan keadilan sosial. Nah, setiap warga negara Indonesia itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk apa? Mewujudkan keadilan sosial. Ya. Pikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Kata kedaulatan rakyat, ya, dulu juga sudah pernah kita bahas, kedaulatan itu berarti kekuasaan yang tertinggi. Nah, bahwa negara kita adalah negara yang berkedaulatan rakyat, berarti kekuasaan yang ada di negara kita ini adalah milik rakyat. Nah, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat, yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Ya. Jadi walaupun kekuasaan itu milik rakyat, tetapi bukan berarti semua rakyat memerintah. Ya. Tapi kita mewakilkan kedaulatan kita itu kepada wakil-wakil kita yang duduk di DPR dan MPR. Ya. Ketiga adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Masih ingat bunyinya pokok pikiran yang keempat? Negara berdasar ketuhanan yang maha esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini 4 pokok pikiran yang termuat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah membahas tentang makna setiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya, dari alinea pertama sampai keempat, kemudian juga kita sudah membahas tentang 4 pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, serta kita sudah mempelajari tentang kaitan antara pembukaan dan proklamasi. Nah, untuk lebih memahami materi yang sudah kita bahas,
Silakan kalian mengerjakan tabel 2.1 dari buku cetak halaman 27. Lalu kalian kirimkan lewat Google Classroom ya. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan segera dikumpulkan sesuai batas waktu yang sudah tertulis dalam Google Classroom. Jangan lupa ya, latihan disiplin ya, tepat waktu. Setiap tugas sudah ada tenggatnya, sudah ada due date-nya, batas waktu pengumpulannya. Coba kalian kerjakan dengan tepat waktu, supaya nilai kalian maksimal. Karena kalau kalian terlambat mengumpulkan, tentu nilainya akan dikurangi ya. Apalagi kalau tidak mengumpulkan, kalian akan mendapat nilai 0. Nah, makanya jangan sampai kalian mendapat nilai 0 ataupun nilainya dikurangi. Kerjakan dan kumpulkan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan. Demikian pertemuan kita. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat, tetap tinggal di rumah, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Terima kasih, sampai jumpa.